Silakan duduk Bapak Ibu, Saudara-saudari yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus. Pertanyaan di penghujung tahun biasanya sama. Tahun 2024 sudah di ambang pintu. Siapkah kita untuk memasuki tahun 2024 itu? Yang siap angkat tangan? Oke, puji Tuhan, kita siap di dalam Yesus. Amin. Dia yang akan mempersiapkan kita, dia yang akan membimbing kita, karena kita adalah milik dia dan dia adalah milik kita. Amin. Secara lengkapnya ayat emas yang saya baca tadi adalah dari Matius 8 ayat 14 sampai 17. Saya akan bacakan dengan cepat untuk kita semua. Silahkan ditayangkan supaya kita bisa melihatnya bersama-sama. Demikianlah firman Tuhan. Setibanya di rumah Petrus, Yesus pun melihat ibu mertua Petrus terbaring karena sakit demam. Maka dipegangnya tangan perempuan itu, lalu lenyaplah demamnya. Ia pun bangunlah dan melayani dia. Menjelang malam dibawalah kepada Yesus banyak orang yang kerasukan setan, dan dengan sepatah kata Yesus mengusir roh-roh itu dan menyembuhkan orang-orang yang menderita sakit. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya, dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya. Amin. Tema kita adalah harapan. Hope for many. Harapan untuk banyak orang. Kalau kata harapan disebutkan di dalam konteks gereja, terutama diacukan ke firman Tuhan, ke Alkitab, maka jangan pernah berpikir yang lain. Harapan itu ditujukan kepada Yesus. Dan kalau berbicara akan Yesus, kita berbicara akan Injil. Artinya harapan for many, hope for many, harapan untuk banyak orang itu ada di dalam Yesus. Berdasarkan Injil. Itu kita harus pegang dengan teguh. Nas apapun yang dipakai arahnya selalu ke situ kalau kita berbicara mengenai harapan. Hari ini kita akan melihat aplikasinya berdasarkan nas yang barusan saja saya baca tadi. Khususnya memasuki tahun 2024. Nah, apa yang Tuhan mau kita ketahui nih untuk masuk ke 2024 sehubungan dengan harapan. Kalau kita renungkan sedikit lebih dalam nas yang kita barusan baca, ada banyak orang yang dibawa kepada Yesus pada saat itu. Pada saat orang-orang itu dibawa kepada Yesus, apakah orang-orang itu seperti robot datang ke Yesus karena dibawa orang? Atau ada seorang Yesus yang begitu terkenal pada saat itu, dia adalah rabi yang terkenal dan dia hanya mengikuti saja apa yang Yesus lakukan? Kita tahu bukan seperti itu. Mereka kan punya harapan. Nah, menurut firman Tuhan, minimal ada dua macam harapan yang orang-orang yang datang pada saat itu, menemui Yesus pada saat itu, ada di dalam hati mereka. Pertama adalah harapan supaya roh-roh jahat yang ada di dalam orang-orang itu, banyak dari orang-orang itu yang kerasukan roh jahat. Supaya Yesus mengusir roh-roh itu harapan. Ada juga yang mengharapkan supaya banyak dari mereka yang sakit, segala macam sakit, dibawa kepada Tuhan Yesus. Di Matius 8 tidak dijelaskan lebih detail. Tapi di Injil yang lain, di Lukas atau Injil Markus dijelaskan. Itu orang begitu banyak, hampir seluruh kota itu datang ngantri di rumah di mana si Petrus dan Andreas memiliki rumah itu. Jadi banyak sekali orang-orang yang memiliki harapan. Dan tentunya harapan itu bukan terbatas pada dua hal itu. Ada banyak lagi harapan-harapan. Itu yang pertama harus kita tahu dari nas kita. Yang kedua harus kita tahu adalah seperti tadi saya sampaikan. Banyak sekali orang-orang yang datang dengan harapan itu untuk bertemu dengan Yesus. Dengan harapan, dengan tujuan supaya harapan itu
dibuat Yesus menjadi kenyataan. Masuk akal bukan? Orang-orang datang punya harapan dan dia tahu dia berharap pada si tokoh ini dan tokoh ini diharapkan, dimaui untuk supaya harapan itu bisa dibuat menjadi kenyataan. Dan itulah yang terjadi, Bapak Ibu Saudara-saudari yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus. Yesus memenuhi setiap harapan dari orang-orang yang datang itu. Di ayat yang ke-16 yang tadi adalah ayat emas kita, dikatakan bahwa Yesus mengusir roh-roh jahat itu. Jadi orang-orang yang datang dengan harapan untuk roh-roh jahat yang ada dia dikeluarkan, terpenuhi harapan itu. Yesus menyembuhkan orang-orang yang menderita sakit yang datang kepadanya. Harapan orang-orang itu terpenuhi. Jadi harapan yang dibawa oleh begitu banyak orang bertemu dengan Yesus, harapan itu dipenuhi. Harapan itu menjadi kenyataan. Sekarang mari kita renungkan lebih dalam lagi mengenai kelompok-kelompok orang yang adalah dua kelompok tadi dengan harapan-harapan mereka dan apa yang terjadi pada saat itu. Pertama adalah orang-orang yang kerasukan setan. Kebanyakan dari kita akan berkata gak ada hubungannya dengan saya, Pak Pendeta. Saya melihat aja belum pernah melihat orang yang kerasukan setan. Nah sekarang kita lihat firman Tuhan. Alkitab secara keseluruhan mengatakan apa mengenai ini. Beberapa ayat saya ambil. Dari Lukas 11 ayat 14. Di situ manifestasi dari kerasukan setan itu bisu. Orang gak berbicara. Jangan salah ya, kalau di rumah tangga kita, istri kita lagi marah ke kita, dia gak bicara sama kita, bukan berarti dia kerasukan setan. Jangan salah. Lukas 4 ayat 33 di situ dikatakan manifestasi dari kerasukan setan adalah berteriak dengan suara keras. Ibu-ibu jangan salah. Kalau suami teriak-teriak sama istri atau ke anak di rumah karena dia pulang kerja capek jengkel, dia nggak sedang kerasukan setan. Oke? Itu jangan salah. Lukas 8 ayat 27 manifestasinya tidak berpakaian, telanjang dan gak mau tinggal di rumah. Lukas 9 ayat 39, saya gak akan kasih contoh untuk di rumah ya. Oke, Lukas 9 ayat 39, dia menggoncang-goncangkan tubuh dari orang yang kemasukan setan itu sampai mulutnya berbusa. Itu manifestasi dari orang kerasukan setan. Dan orang seperti itulah yang kemudian disembuhkan oleh Yesus. Perilaku dari orang-orang seperti ini adalah perilaku yang tidak dikontrol oleh pribadi orang itu sendiri. Di sini poinnya. Poinnya bukan kerasukan setannya untuk konteks kita hari ini. Poinnya adalah banyak orang di dalam kehidupan kita yang perilakunya tidak mereka kontrol. Mereka tidak tahu apa yang sedang mereka lakukan. Tahukah orang-orang yang berlari-lari telanjang sebagaimana disampaikan di Lukas 8 ayat 27 ini. Dia sedang telanjang di depan orang banyak? Tidak. Tapi badan dia dikontrol oleh roh jahat. Sehingga badan itu melakukan kemauan dari roh jahat. Yang kita tahu dari semua ayat yang saya sampaikan tadi dan berbagai macam ayat di dalam Alkitab, setiap orang yang kerasukan setan, mereka adalah orang-orang yang tanpa Yesus, tidak mengenal Yesus. Di dalam orang itu tidak ada Roh Kudus Yesus. Bapak Ibu, saudara-saudari yang sangat dikasihi Tuhan Yesus. Lukas 11 ayat 14. Lukas 4 ayat 35, Lukas 8 ayat 32, Lukas 9 ayat 42. Yaitu satu ayat setelah ayat-ayat yang saya bacakan sebelumnya tadi. Yang menunjukkan manifestasi dari kerasukan setan. Di situ firman Tuhan memberikan jawaban atas seluruh macam kerasukan setan tadi. Yaitu Yesus membebaskan, Yesus membebaskan, Yesus membebaskan, Yesus membebaskan. Amin. Tidak ada kerasukan setan macam manapun yang Yesus tidak dapat membebaskan. Artinya apa? Pada saat Yesus datang, ada orang kerasukan, dia langsung
mengontrol orang itu. Saat roh jahat itu keluar, siapa kemudian yang mengisi orang itu? Roh Kristus. Kristus yang mengontrol. Yesus di kita, setan pergi. Amin. Haleluya. Orang-orang yang masih mengalami aktivitas-aktivitas di mana dia tidak memiliki kontrol atas dirinya sendiri, yang kemungkinan dia sedang dirasuki oleh roh jahat, yang jelas dia bukan anak-anak Tuhan, adalah orang-orang yang pasti memerlukan Kristus. Benar enggak? Orang-orang seperti itu pasti memerlukan Yesus. Kita belajar dari kasus orang kerasukan setan ini, bahwa mereka yang perilaku mereka tidak di bawah kontrol Kristus, kontrol Roh Kudus, mereka yang tidak memiliki Yesus, orang-orang ini perlu Yesus. Sehingga mereka selalu di bawah kontrol Yesus. Mereka selalu di bawah kontrol Roh Kudus. Yesuslah harapan satu-satunya bagi mereka-mereka yang seperti ini. Yesuslah harapan satu-satunya bagi mereka yang belum memiliki Yesus. Amin. Di gereja banyak anak-anak Tuhan. Tapi dia tidak di bawah kontrol Kristus. Tidak di bawah kontrol Roh Kudus. Kita melihat sendiri bukan? Datang ke gereja, pulang ke rumah, melakukan hal-hal yang Tuhan tidak mau. Melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Gampangnya aja kita tadi barusan ngomong di care group KDRT. Orang melakukan KDRT, dia anak Tuhan. Udah pasti pada saat itu dia tidak di bawah kontrol dirinya sendiri. Benar? Orang pergi bekerja, dia melakukan korupsi. Entah korupsi waktu, korupsi uang, korupsi segala macam. Pada saat anak Tuhan melakukan itu, dia tidak di bawah kontrol dirinya sendiri. Begitu bukan? Jangan salah. Bukan berarti si orang ini, anak Tuhan ini berada di bawah kontrol roh jahat. Bukan. Bukan berarti anak Tuhan ini kerasukan roh setan. Bukan. Tapi anak Tuhan ini sedang tidak di dalam kontrol Yesus. Sedang tidak di dalam kontrol Roh Kudus pada saat hal itu terjadi. Apa yang diharapkan? Seperti yang diharapkan bagi semua orang yang tidak berada di dalam Yesus adalah bertobat. Untuk orang itu begitu dia diberitahu oleh orang lain langsung bertobat. Itu kelompok orang yang pertama. Yang kedua adalah yang datang ke Yesus di rumah Petrus itu, mertuanya Petrus tinggal di situ, adalah orang-orang yang menderita sakit. Firman Tuhan katakan berbagai macam manifestasi dari sakit ini. Matius 15 ayat 30, lumpuh, timpang, buta, bisu. Matius 8 ayat 2, kusta. Matius 9 ayat 20, perempuan yang sakit pendarahan. Lukas 8 ayat 49, sakit keras, bahkan karena sakit itu mati. Ini mengenai anak dari Jairus yang sakit, mati, kemudian Tuhan Yesus hidupkan kembali. Bapak Ibu, saudara-saudari yang sangat dikasihi Tuhan Yesus, manifestasi dari sakit ini bisa terjadi kepada semua orang. Baik orang-orang yang belum mengenal Tuhan Yesus maupun yang sudah mengenal Tuhan Yesus. Termasuk kita-kita semua di sini. Kita-kita semua di sini bisa kena sakit. Benar bukan? Tanpa Yesus maupun pengikut Yesus bisa kena sakit. Bersyukur gak kita untuk itu? Gak ada yang jawab. Karena pada saat orang sakit gak ada yang mau bersyukur. Padahal Tuhan punya maksud sakit apapun harus kita syukuri. Gak ada yang mengamini. Amin. Karena Tuhan mengizinkan itu. Dan perhatikan, satu ayat setelah manifestasi dari sakit itu, Matius 15:30, Matius 8 ayat 3, Matius 9 ayat 22, Lukas 8 ayat 49. Yesus menyembuhkan.
Yesus menyembuhkan, Yesus menyembuhkan, Yesus menyembuhkan dan Yesus menghidupkan. Amin. Kalau kita kagak sakit anak-anak Tuhan, bagaimana Yesus menunjukkan kemuliaannya bahwa dia bisa menyembuhkan dan menghidupkan. Makanya kita bersyukur untuk apa yang Tuhan izinkan terjadi di kita. Jangan sampai salah, aduh aku sakit begini parah. Tuhan gak sayang lagi sama aku. Loh, bukan begitu. Tuhan justru menunjukkan bahwa dia pakai kita untuk dia menunjukkan kemuliaan dia. Bahwa dia bisa menyembuhkan, bahwa dia bisa menghidupkan, bisa membangkitkan. Intinya kesembuhan dan kehidupan hanya dari Yesus. Amin. Semua orang entah dia belum kenal Yesus, sudah kenal Yesus, perlu Yesus. Itu dua kelompok orang tadi. Kita belajar dari kelompok orang-orang yang menderita sakit yang datang ke Yesus. Manifestasi sakit bisa menimpa semua orang termasuk kita-kita yang ada di ruangan ini. Baik kita-kita yang sudah mengenal Yesus maupun orang-orang yang belum mengenal Yesus. Dan kesembuhan, kehidupan, kebangkitan hanya datang dari Yesus. Semua orang perlu Yesus. Yesuslah harapan satu-satunya bagi kita semua termasuk TLC Sears yang hari ini datang. Amin. Tapi Bapak Ibu, saudara-saudari yang sangat dikasihi Tuhan Yesus. Di gereja kita sekalipun banyak orang-orang yang tidak percaya penuh akan hal ini. Banyak orang yang tidak percaya bahwa Tuhan Yesus yang firman Tuhan katakan sanggup, lebih dari sanggup untuk menyembuhkan, sanggup lebih dari sanggup untuk menghidupkan. Ini termasuk menghidupkan keluarga-keluarga Kristen yang mati loh. Yang saya maksud keluarga Kristen yang mati itu keluarga ada, ini papinya ada, maminya ada, anaknya ada, suaminya ada, istrinya ada. Dan ke gereja. Tapi keluarga itu mati. Si suami dan si istri tidak berbicara satu sama lain. Si istri dengan anaknya bermusuhan. Ini keluarga Kristen yang mati. Yang sakit bahkan sampai mati. Firman Tuhan katakan, Yesus sanggup menyembuhkan. Yesus sanggup menghidupkan keluarga ini. Kita tahu, kita baca firman-Nya. Tapi banyak, bukan hanya beberapa. Banyak di antara kita yang tahu tapi kagak percaya. Dan kita nggak usah melihat kiri kanan, kita melihat ke keluarga kita, ke diri kita sendiri. Berapa banyak di antara kita yang mengalami kesakitan ini. Kesakitan itu bisa fisik, bisa jiwa, bisa rohani, bisa jasmani. Dan tahu Yesus bisa menyembuhkan, tapi kita tidak bergantung penuh pada Yesus. Sehingga kita lihat di dalam kehidupan kita, hal-hal yang seharusnya tidak dilakukan oleh jiwa, oleh rohani yang sehat, tapi kita masih lakukan. Kita masih bertingkah seperti kita sakit. Karena kita tahu Yesus menyembuhkan, tapi kita kagak percaya dengan penuh. Dan untuk itu, untuk orang-orang yang seperti itu yang duduk di gereja kita, bertobatlah. Berdoalah, mohon ampun dari Tuhan. Dan dua kelompok ini mewakili setiap orang di dunia. Baik kenal Tuhan Yesus maupun tidak kenal Tuhan Yesus. Baik kenal Tuhan Yesus tidak di gereja maupun di gereja. Baik kenal Tuhan Yesus di gereja maupun melayani, terwakili oleh dua kelompok ini. Dan Alkitab menunjukkan kepada kita hari ini bahwa Yesus membebaskan, Yesus menyembuhkan, Yesus menghidupkan. Dan harapan dari kelompok-kelompok ini, harapan dari kita semua adalah pada Yesus. Amin. Mari kita lihat penerapannya seperti apa di dalam kehidupan kita. Kita memasuki tahun 2024. Yang pertama, untuk penutupan kita sudah mendengar dan kita akan mengimani terus bahwa harapan ini
diberikan kepada semua orang. Itu adalah gospel, itu adalah Injil untuk semua orang. Itu yang pertama yang akan kita ingat terus. Yang kedua adalah pada saat harapan ini diberikan dan si orang yang mengharapkan ini datang kepada Yesus, Yesus akan membuat harapan-harapan itu menjadi kenyataan. Kita sudah bicarakan bersama tadi. Dan yang ketiga yang kita harus ingat di bagian penutup ini adalah Yesus pasti memenuhi harapan itu. Pasti, Bapak Pendeta, pasti. Pasti, ada di ayat 17, saya akan bacakan. Hal itu terjadi, maksudnya penyembuhan tadi, maksudnya adalah pengusiran setan tadi, pemenuhan harapan-harapan tadi. Hal itu terjadi, ini ayat 17, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya, tepatnya Yesaya 53, khususnya ayat 4-11, dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Pasti Tuhan Yesus akan bikin. Kenapa? Karena Yesaya 53 itu adalah firman Tuhan yang datang dari Bapanya Yesus yang ada di surga. Yesus datang ke dunia untuk menggenapi. Kalau Bapanya bilang sembuhkan orang itu, Bapanya bilang usir setan dari orang itu. Bapanya bilang berkati anakku yang ini, berkati anakku yang ini. Sesuai dengan firman Tuhan. Maka Yesus harus mengikuti apa yang dibilang Bapanya. Amin. Harapan yang sesuai dengan firman Tuhan pasti akan dikabulkan. Dan sebagai penerapannya adalah kita mau melihat ke Matius 6 khususnya ayat yang ke-16 dan 17. Saya akan bacakan, ini penting sekali untuk tahun 2024 dan bagaimana kita menaruh harapan-harapan kita untuk tahun depan. Di situ dikatakan, menjelang malam dibawalah kepada Yesus banyak orang kerasukan setan. Dan dengan sepatah kata Yesus mengusir roh-roh itu dan menyembuhkan orang-orang yang menderita sakit. Bagaimana Yesus memenuhi harapan dari orang-orang yang datang dengan penuh pengharapan itu? Dengan sepatah kata. Apa arti sepatah kata itu? Artinya adalah firman Tuhan. Yesus memenuhi harapan itu dengan firman Tuhan. Dan saya lanjutkan di situ. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Kuncinya adalah genaplah firman. Yesus mempergunakan firman untuk memenuhi harapan daripada orang-orang yang memiliki harapan sesuai dengan firman. Nangkep kan kita ya? Harapan kita yang sesuai dengan firman, Yesus mempergunakan firman Tuhan membuat harapan itu menjadi kenyataan. Bapak Pendeta, sekarang bagaimana ini? Saya di dalam kehidupan saya sehari-hari. Apa yang harus saya lakukan nih? Supaya apa yang kita bicarakan hari ini, kita renungkan hari ini, tetap bersama saya terus. Bukan hanya 2024, terus sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Ada dua kata penting tadi. Dengan sepatah kata genaplah firman. Dua-duanya mengacu kepada firman Tuhan. Mengacu kepada untuk kita. Mengacu kepada Alkitab ini. Artinya. Berharaplah. Berdasarkan pada firman Tuhan. Dengan kata lain. Jangan memiliki harapan-harapan di tahun 2024 yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Itu yang pertama. Harapan yang berdasarkan pada firman Tuhan, kita tadi barusan belajar, pasti akan dipenuhi oleh Yesus melalui kita. Roh Kudus Yesus yang berada di dalam kita akan berkarya mempergunakan kita untuk membuat harapan yang sesuai dengan firman Tuhan menjadi kenyataan. Masalah kita adalah kebanyakan dari kita baca ini, tapi kita tidak percaya apa yang kita baca. Kita tidak percaya bahwa kalau kita berharap berdasarkan firman Tuhan, maka Tuhan pasti akan mengabulkan. Di situ masalah kita. Untuk kita-kita yang seperti itu, bertobatlah. Jadi
firman Tuhan selesai. Terus kita kembali ke rumah nih. Nunggu jam 12 malam. Iya kan? Tanggal 31 ini jam 12 malam kita tunggu. Berkumpullah kita di meja. Entah menikmati hidangan kecil. Sambil membaca firman Tuhan. Sambil berdoa bersama. Saya berdoa kita semua. Maksudnya suami, istri, anak, ayah, ibu. Berbicara satu sama lain akan harapan-harapan. Apa harapan si suami? Apa harapan si istri? Apa harapan si anak? Bersama-sama dibicarakan nanti malam. Sebelum jam 12 dan akan masuk ke tahun yang baru. Tulislah harapan-harapan itu di secari kertas. Si suami punya kertas sendiri, istri punya kertas sendiri, anak punya kertas sendiri. Tulis semua selengkap-lengkapnya apa yang diharapkan untuk terjadi baik secara individu, suami, istri, anak maupun sebagai keluarga. Tulis di situ sehingga semua orang di keluarga itu bisa baca. Setelah ditulis, kemudian bukalah firman Tuhan. Tadi dikatakan harapan yang sesuai dengan firman Tuhan, Yesus pasti akan kabulkan. Amin. Pasti akan dikabulkan. Sebagai contoh, saya tahun 2024 berharap Tuhan mengaruniakan pasangan hidup. Bukan saya udah punya. Tapi ada beberapa di antara kita yang berpikir seperti itu. Oke, mengharapkan pasangan hidup. Ditulis kan, itu si anak itu menulis. Dia sampaikan ke papanya, ke mamanya. Itu salah satu contoh. Terus papa mamanya baca kan. Terus firman Tuhan katakan harapan ini kalau mau dikabulkan harus sesuai dengan firman Tuhan, bukan? Pergilah kita satu keluarga nih dicari di firman Tuhannya. Ada Kejadian 2 ayat 18. Di situ Tuhan mengatakan Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Jadi harapan si anak ini tentunya kita mengharapkan dia bukan 10 tahun terus mengharapkan pasangan hidup. Dia udah 24 atau 30 atau seperti itu mengharapkan pasangan hidup. Ada ayatnya, didoakan bersama di keluarga itu dipersembahkan kepada Tuhan. Dan karena sesuai dengan firman Tuhan, pasti Tuhan Yesus akan mengabulkan doa itu. Amin. Itu salah satu contoh. Jangan sampai kita masuk tahun 2024, si suami punya harapan sendiri, istri punya harapan sendiri, anak-anak punya harapan sendiri, ditulis di kertas masing-masing sendiri-sendiri, dibawa tidur di kamar sendiri-sendiri, kemudian 2 bulan kemudian nongollah mobil di rumah. Suaminya ngambil mobil itu kredit misalkan. Contoh. Atau nongollah motor atau apa ke rumah. Istrinya ngeliat, anaknya ngeliat. Perasaan gak ada di budget deh. Bingung kan dia? Istrinya punya harapan sendiri, kemudian suaminya datang suatu ketika 3 bulan kemudian istrinya harus karena sekolah ya, dia mau melanjutkan karir, itu ada tugas untuk penulisan skripsi harus pergi keluar kota, tinggal di situ selama 4 hari. Tiba-tiba dia bilang, saya besok, suaminya ngeliat, dari mana ini bisa begini? Karena harapan-harapan, cita-cita itu tidak dibicarakan bersama. Di keluarga itu yang namanya harapan-harapan tahun 2024, yang mana memiliki harapan sesuai dengan firman Tuhan. Bagus adanya, Tuhan memberkati selama itu sesuai dengan firman Tuhan. Bicarakan, masing-masing membantu untuk mencarikan ayat firman Tuhannya. Dengan begitu saya mengimani, saya berdoa, kita semua mengimani, kita semua berdoa. Dengan begitu maka setiap harapan itu akan dikabulkan oleh Tuhan Yesus, mempergunakan kita dan Tuhan Yesus akan dimuliakan karena harapan itu dikabulkan. Jelas Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik yang sangat dikasihi Tuhan Yesus. Begitulah kita akan memasuki tahun 2024.
penuhilah daftar harapan Anda. Tulis di setiap kertas. Apapun yang kita hendak mohonkan kepada Tuhan, tulis di kertas itu, harapan-harapan itu. Kemudian sharingkan dengan seluruh keluarga. Orang-orang yang dekat dengan kita, kita sharingkan itu. Bukan hanya di situ, doakan bersama. Dan yang penting, carilah ayat Alkitab yang mendukung harapan-harapan itu. Kalau anak kita punya harapan, tidak ada alasan Alkitab yang membuat harapan itu akan memuliakan Tuhan, kita ajak bicara itu anak. Atau istri kita memiliki harapan yang tidak akan memuliakan Tuhan karena tidak ada di Alkitab, kita ajak istri kita bicara. Kita ajak suami kita bicara. Begitulah kita memasuki tahun 2024. Sehingga apa? Dengan Tuhan dimuliakan melalui harapan-harapan kita yang sesuai dengan firman Tuhan. Dan Tuhan pasti akan mengabulkan. Maka gereja kita akan semakin dipakai dengan luar biasa lagi oleh Tuhan. Amin. Maka keluarga kita yang ada di sini, keluarga TLCC, dengan memiliki harapan yang sesuai dengan firman Tuhan dan Tuhan kabulkan harapan itu, keluarga kita akan semakin memuliakan Tuhan dengan luar biasa lagi. Amin. Individu-individu yang memiliki harapan-harapan yang sesuai dengan firman Tuhan dan Tuhan kabulkan itu untuk kemuliaan Tuhan. Individu-individu itu akan semakin memuliakan Tuhan lagi. Amin. Mari kita bangkit berdiri.